Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan lainnya setelah Anda menyaksikan video ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, negeri Belanda adalah salah satu negara yang membawa kekristenan ke Indonesia. Tapi kita melihat juga degradasi iman secara umum di Eropa. Lalu bagaimana pelayanan diaspora Indonesia di sana? Bagaimana Indonesia atau diaspora Indonesia bisa menjadi berkat bagi kekristenan di negeri Belanda? Bersama dengan saya ada salah satu mentor saya, sejak saya masih remaja, pemuda di Gereja Kristus Bogor, Pendeta Stanley Cahyadi, yang saya biasa akrab panggil dengan Ko Stanley, yang sekarang melayani di negeri kincir angin ini. Udah berapa belas tahun nih, Pak Stanley. Ya, terima kasih Pak Kian. Ya, Wah, senang heeh. sekali bisa dipertemukan di acara ini ya. Iya, Jadi nama iya. saya Pendeta Stanley. Saya sudah 18 jalan 16 tahun dari 2008. 16 tahun ya. Januari 2008 ya, kurang lebih jalan 16 tahun Kian. Wow, baik, baik, luar biasa. Cepat sekali ya waktu berlalu ya. Sepertinya kita masih dulu main-main di Gereja Kristus Bogor, tapi sekarang ah, kita Betul, udah mulai, betul. rambutnya udah mulai putih juga semuanya berdua. Dan Puji Tuhan. kalau Kian masih inget dulu lagi saya Aha, masih studi aha. di Amerika, kamu juga studi di Amerika waktu itu di Iya, kita Ohio, sempat sama-sama Virginia. studi juga waktu itu ya, dan kita sempat ketemu juga pas lagi kita studi di Betul. Amerika. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Boleh tahu kira-kira pelayanan di gereja apa sekarang? Dan kira-kira ada berapa jemaat atau ada berapa kebaktian? Boleh diperkenalkan gerejanya, silakan. Baik. Jadi Mhm. rekan-rekan sekalian, jadi saat ini saya dipercaya untuk melayani GKIN, Gereja Kristen Indonesia Nederland, ya. Hmm. Nah, GKIN ini banyak yang menduga bahwa oh ini ada kaitannya langsung dengan sinode GKI di Indonesia. Jadi memang namanya GKI Nederland, tapi sebetulnya kami nggak ada hubungan langsung dengan sinode GKI. Hmm. Ya, Hmm. pada awalnya itu namanya GKI di Nederland. Nah, hal ini dipertanyakan kalau namanya GKI di Nederland artinya seolah-olah gereja GKI cabang yang ada di Nederland begitu. Padahal nggak ada Hmm. kerjasama atau nggak ada hubungan langsung. Tetapi Hmm. Hmm. jemaat-jemaatnya itu mayoritas itu berasal dari GKI di Indonesia. Baik itu dari GKI Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Hmm. Ya, Hmm. jadi Hmm. mereka memutuskan memakai nama GKIN, ya, Gereja Kristen Indonesia Nederland. Saat Baik. ini Hmm. kami ada 5 wilayah, 5 regio, ya. Jadi GKIN ini masih dikatakan satu gereja dengan ada 5 wilayah di Belanda dan Hmm. satu di Belgia, di Antwerpen, Oh. ya. Hmm. Secara Hmm. resmi berdirinya itu 7 Juli 1985. Jadi usianya udah hampir 38 tahun kami berada Wow. di negeri Belanda, ya. Mhm, Nah, mhm, 5 itu kalau boleh saya kasih informasi, jadi iya, ada di Amstelveen, itu dekat mhm, Amsterdam,
Mhm. kemudian ada di daerah Arnhem-Nijmegen, itu perbatasan dengan Jerman. Kemudian kami juga punya regio di Tilburg, perbatasan dengan Belgia. Kemudian ada Rotterdam, Dordrecht, dan di Den Haag. Mmm, Ya. Nah, mmm, sejak tahun 2013 kami punya juga pelayanan di Antwerpen, Belgia, sejak tahun 2013. Nah, saat ini GKIN dilayani oleh 3 pendeta tetap. Jadi di samping saya ada 2 pendeta lain. Jadi kami bertiga ini keliling Pak Kian. Jadi tiap minggu keliling lah, jadi tua tua di jalan lah, gitu. Pendeta pendeta keliling nih kelihatannya jadinya nih ya. Nah, pendeta keliling Wah, masih mending, jangan jadi jemaat, gereja Kristen keliling. betul 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 betul, puji Tuhan, makasih banyak, dan, kita bersyukur sekali kalau misalnya ada pelayanan untuk orang Indonesia yang ada di negeri yang jauh sebetulnya dari Indonesia. Dan ternyata kalau misalnya ada 5 jemaat ini cukup banyak kelihatannya ya, yang dapat dilayani juga. Tentunya kita tahu ada sejarah yang dekat juga antara Belanda dengan Indonesia sudah lama sekali. Dulu ketika tahun 1985 didirikan, itu didirikan oleh masyarakat Indonesia ataukah oleh mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Ya, Belanda atau ya, bagaimana? ya, jadi, asal mulanya itu memang, dari kerinduan orang-orang Indonesia yang ada di Belanda, Pak Kian. Mmm, Jadi mmm, baik, mereka yang sudah menetap ataupun bekerja di Belanda maupun para mahasiswa. Jadi mmm, mereka merindukan, sebetulnya ngumpul-ngumpul dengan suasana Indonesia. Nah, kemudian karena mereka, orang-orang Kristen ya, sudah mmm, terbiasa ikut mmm, ibadah di Indonesia, mereka rindu mmm, juga untuk mengadakan, ibadah dengan suasana Indonesia, begitu. mmm, Jadi pada mmm, awalnya, banyak dari anggota, yang kemudian jadi anggota GKIN itu sebetulnya sudah menjadi anggota gereja Belanda, mmm, mmm, ya. mmm, Nah, mmm, jadi, mmm, ketika awal berdirinya, itu, sebetulnya, lebih untuk, "Ayo kumpul-kumpullah kita sebagai orang Kristen Indonesia yang ada di Belanda," begitu. Itu asal mulanya, mmm, gitu mmm, ya. Jadi memang iya, mula-mula nggak langsung, mengadakan atau mendirikan sebuah gereja, tetapi dimulai dari, persekutuan. Ya, jadi iya, persekutuan rumah tangga, gitu. mhm, Lalu berkembang akhirnya ada kerinduan untuk, menjadikan, eee, gereja gitu, persekutuan gereja. baik baik, makasih banyak. Saya rasa ini adalah sesuatu yang diberkati Tuhan, udah 38 tahun dan, sesuatu yang bertumbuh juga dan kita bersyukur sekali. Nah, tentunya ada sukacita dari Nah, pelayanan di Belanda nih, terutama paling tidak dari pengalaman, Pak Stanley selama 16 tahun terakhir atau 18 tahun terakhir, sorry. Kira-kira ada apa saja nih sukacitanya pertama-tama? Mungkin saya mau tanya itu dulu, silakan. ya, baik. Jadi ya sukacita pertama ya saya bersyukur untuk kesempatan di mana Tuhan boleh, memakai saya melayani di Belanda, ya. Jadi, itu sukacitanya dalam arti, eee, saya bisa melayani di Belanda ini, ya saya melihat ini bagian dari rencana Tuhan, ya. Jadi saya ini boleh dikatakan masih TKI nih, tenaga kerja Indonesia nih, karena paspor saya masih masih Indonesia ya. Jadi itu satu, sukacita, bersyukur Tuhan, memakai saya lah katakanlah untuk, menjadi partnernya di dalam pelayanan di Belanda ini. Nah, sukacita kedua ya, di tengah-tengah tantangan, pergumulan yang ada, saya juga bersukacita melihat pemulihan-pemulihan yang terjadi, di negeri Belanda ini, baik untuk orang-orang Belanda maupun orang-orang Indonesia yang ada di negeri Belanda, ya. Pemulihan dalam arti relasi hubungan mereka dengan Tuhan. Wow,
ini suatu sukacita yang harus kita rayakan bersama-sama ya. Karena pertama-tama ya tentunya ada sebuah keistimewaan ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Tetapi juga yang kedua bahwa keberadaan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan puji Tuhan kalau misalnya masyarakat Indonesia juga, dan kita kepengen dengar nanti ceritanya, bisa menjadi berkat bagi pertumbuhan atau perkembangan gereja-gereja di Belanda. Tentunya dari selain sukacita juga pasti ada tantangannya ya, betul nggak? Dan saya Ya, jadi kepengen tahu nih tantangannya apa aja, karena pasti kita banyak tantangan di dalam pelayanan. betul. Tetapi secara khusus spesifik, kalau misalnya kita bicara di Belanda, tantangannya apa saja, Pak Stanley? Ya, jadi apa namanya, tantangan kami sebagai katakanlah GKIN, bagaimana mengajak dan menyadari jemaat GKIN akan tugas panggilannya sebagai pengikut Kristus di Hmm, tengah-tengah katakanlah negeri yang sangat sekuler. Ini betul. Belanda termasuk negara yang paling sekuler di dunia ini. Ya, dan ini nggak Hmm, gampang, begitu hmm, ya. hmm, Jadi, survei terakhir, berapa bulan yang lalu itu menunjukkan bahwa, di Belanda sekarang yang orang-orang yang tidak percaya adanya Allah itu sudah 60%, hmm, ya. Jadi hmm. beberapa tahun yang lalu itu untuk pertama kalinya, Belanda itu di mana penduduknya yang tidak percaya Tuhan jadi mayoritas, lebih dari 50 persen. Wow, Sekarang wow. berapa tahun kemudian udah 60%. Wow. Jadi ini satu tantangan buat kami bagaimana kekristenan itu ya, katakanlah, bisa dalam tanda petik menjadi, daya tarik untuk, mereka, bisa mengenal Tuhan, begitu ya. Nah tentu ya juga, polarisasi ya yang terjadi, begitu. Ya dan ini yang memang tantangannya barangkali, yaitu, gaya hidup, sekular itu yang membuat banyak anggota akhirnya terbawa, begitu. Nah sedangkan kita gereja, ya gereja kita yakin dan percaya ada tugas panggilannya. Kehadiran gereja bukan kebetulan, bukan cuman hanya, oh senang-senang bisa ngumpul, begitu ya. Nah jadi, inilah tantangan kami, ya karena misalnya saya kasih contoh, ada jemaat yang, hari Minggu itu belum, menjadikan pergi ke gereja, ikut kebaktian itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Karena pengaruh budaya atau apa ya, dan memang kesulitannya, tantangan lainnya, dari 5 yang, jemaat yang ada di Belanda, baru 2 yang punyai gedung sendiri. Jadi 3 Hmm, itu masih sewa. Nah, hmm, kami hmm, menggunakan, gereja yang kami sewa itu, mulai kebaktiannya siang hari, jadi 1:30 atau jam 2. Nah, masalahnya, Pak Kian, kalau ada sesuatu acara yang lain, entah itu arisan, ulang tahun, di pagi sebelumnya, yang dikorbankannya itu adalah ke gerejanya. hmm, hmm. Ya, jadi ya kurang Yap. lebih, itu bagaimana tantangan kita mengajak, jemaat GKIN itu untuk menyadari tugas panggilannya, sebagai pengikut Kristus, di negeri Belanda ini. Hmm, hmm. Tentunya mungkin salah satu itu saya rasa memang tantangan yang berat sekali, karena sekularisme seperti yang tadi dikatakan itu betul-betul masuk dan merambah begitu ya, masuk ke dalam lingkungan kita, masuk ke dalam masyarakat kita, dan apalagi juga di negara-negara barat seperti di Australia, di Belanda, saya rasa mirip juga. Banyak orang Indonesia juga migran yang boleh dikatakan tidak lagi memiliki kewajiban atau memiliki beban kalau misalnya dia harus pergi ke gereja hari Minggu, karena boleh dikatakan tidak ada pressure ya, tidak ada satu pressure dari pihak luar yang mengharuskan Betul. dia pergi ke gereja, sehingga dia bisa bebas berbuat apa yang dia mau begitu loh. Jadi sekali lagi, pergi ke Iya, gereja nggak menjadi prioritas bagi orang Kristen, gitu. betul.
Betul, karena memang juga tidak ada yang liatin, tidak ada yang Iya, perhatiin, tidak ada tidak ada hal yang lain-lain lagi. iya, Tapi betul. saya rasa itu tantangan yang sangat berat sekali memang di dalam pelayanan kita di negara-negara sekuler atau negara-negara barat seperti ini. Kalau misalnya tantangan misalnya hubungan antara yang kita sebut first generation dengan second Ya, generation, ya, apakah itu juga menjadi tantangan berat daripada GKIN? betul. Betul sekali, Kian. Jadi, Hmm. untuk di, antar generasi ini juga menjadi concern kita, karena di dalam kehidupan gereja, masih terjadi ada, missing, link ya, missing generation ya. Jadi Hmm. biasanya kalau, anak-anak masih suka ikut sampai remaja lah ya, mereka ikut. Tetapi sesudah remaja itu, mereka banyak yang hilang dari gereja, Hmm. ya. Nah, Hmm. lalu, setelah berapa tahun, setelah mereka menikah atau apa, ada sebagian yang, datang lagi, gitu. Hmm. Tetapi, Hmm. yang generasi muda ini yang, menjadi tantangan buat kita. Makanya, di tahun, ini dan tahun berikutnya memang kita fokus bagaimana kita bisa menjangkau, generasi muda di GKIN ini, ya generasi Wah. yang kedua begitu ya. Itu nggak gampang karena mungkin generasi kedua ini adalah generasi yang sudah nggak berbahasa Indonesia lagi kali ya? Betul, Mungkin ya? betul, betul. Jadi kebanyakan mereka nggak berbahasa Indonesia. Jadi, sebetulnya, dari sekolah minggu juga, sekolah minggu di kami karena mereka sekolahnya kebanyakan di sekolah Belanda, jadi itu dalam bahasa Belanda, begitu. Hmm. Hmm. Tetapi, Hmm. yang untuk teenagers, kami sekarang bersyukur nih ada student-student yang, terpanggil begitu untuk melayani, jadi mereka bisa mengisinya dalam bahasa Inggris dan, di Oh, Belanda bahasa Inggris udah nggak asing lagi begitu. common Jadi ya? Hmm. iya, Hmm. Hmm. ya. Ya, Nah, ya, tapi itu ya. betul sekali, itu nggak mudah. Makanya ya Ya. kita, menjadi salah satu fokus bagaimana kita bisa merangkul, kaum muda ini, kaum milenial ini untuk, bisa, katakanlah meneruskan, tongkat estafet ini atau mereka bergabung begitu. Ya. Apakah berarti sekarang GKIN sudah ada kebaktian bahasa Belanda atau akan ada kebaktian bahasa Oh ya, Belanda mungkin? sorry sorry, saya Heeh. belum cerita tadi. Jadi, Ya. eee, ciri khas dari gereja di GKI apa, pelayanan atau kebaktian di GKIN itu memakai 2 bahasa, Kian. Jadi udah dari Oh. sejak awal. Jadi Hmm. memakai bahasa, Belanda dan Indonesia. Jadi sedapat Hmm. mungkin itu, 2 bahasa itu dipergunakan. Jadi Hmm. sebagai contoh misalnya kalau khotbah, kalau misalnya, seorang pendeta berkhotbah dalam bahasa Indonesia, itu, terjemahannya dalam bahasa Belanda itu ditayangkan atau apa namanya, pakai beamer, pakai LCD gitu ya. Yap, Jadi yap. dalam waktu bersamaan itu bisa dilihat Hmm. begitu. Nah, sebaliknya kalau pendeta itu, berkhotbah dalam bahasa Belanda, Hmm. terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu yang bisa dilihat melalui, layar. Hmm. Begitu. Saya Nah rasa itu itu metode ya, betul, itu sangat berguna sekali karena, mungkin banyak juga pasangan-pasangan yang, intermarriage begitu ya dengan betul. orang-orang, Itu salah satu Belanda. jadi daya tariknya. Jadi, Hmm. untuk pasangan, campuran ya, mix couple Hmm. itu, Hmm. biasanya kalau misalnya mereka ke, gereja Belanda yang pasangannya Indonesia nggak, nggak tertarik. Begitu sebaliknya, kalau ke gereja Indonesia yang orang Belandanya nggak tertarik. Tapi dengan GKIN memakai 2 bahasa ini, nah ini justru, menjadi daya tarik, ini jadi satu opportunity juga, begitu Hmm. ya. Hmm. Dan Hmm. ini Hmm. diakui sendiri oleh, pengurus dari gereja Belanda ya. Kadang-kadang Hmm. kami suka mengundang mereka berkhotbah, mereka kaget, "Loh, kok ada orang-orang Belanda juga?" Begitu. Jadi presentasinya kurang lebih saya katakan sekitar 20% lah itu orang Belanda. Jadi, Ap pakai bahasa ya, Belanda, Kian, ada bahasa Belanda ya. juga. Baik, baik. Jadi, pertanyaannya apakah nanti di kemudian hari mungkin ada rencana GKIN untuk membuka kebaktian bahasa Belanda? Oh,
Jadi, sesuai dengan, tujuan semula, Heeh, GKIN itu, fokusnya kepada, mmm, lebih kepada orang-orang Indonesia yang ada di Belanda, tapi mmm, tidak menutup kemungkinan untuk juga, ya memberitakan Injil untuk, orang-orang Belanda sendiri, begitu. baik, Tetapi mmm, kami sesuai dengan nama Gereja Kristen Indonesia Nederland, mmm, mmm, tetap akan menggunakan 2 bahasa dan juga memperkenalkan 2 budaya itu, begitu. iya, iya, dan saya rasa itu memang nggak mudah juga sih di dalam, negara yang sekular seperti itu untuk mencari tenaga juga yang bisa melayani mungkin dalam bahasa Belanda Betul, juga mungkin itu bukan sesuatu yang gampang ya. betul, ya Ya. betul. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai opportunity nih, Pak Stanley. Selalu ada opportunity-nya ketika kita melihat pelayanan, sebuah pelayanan. Kira-kira opportunity-nya apa saja? Tadi sudah disebutkan bahwa ini, sesuatu yang menarik sebetulnya bagi orang, yang kawin campur ya, atau Mmm, pasangan yang kawin campur, karena orang Belandanya pun juga paling tidak bisa mengerti begitu khotbahnya isinya apa. Tetapi mhm, ada opportunity yang lain mungkin yang iya, bisa iya, dijelaskan kepada kita? iya. Tadi Pak Kian kan udah di Hmm, awal, kemukakan. Jadi kita bersyukur, gereja-gereja atau kekristenan di Indonesia itu dulu, katakanlah banyak yang mengenal tentang Injil dari para misionaris, badan misi dari, di antaranya dari Belanda, gitu hmm, ya. hmm. Nah, sekarang terbalik nih. Sekarang terbalik. Kalau Ya, dulu mereka dari Belanda banyak mengirim, misionaris ke Asia dan Afrika, untuk, mendengarkan, Injil, atau memberitakan Injil. Sekarang terbalik. Justru yang hmm, terjadi di Belanda, hmm, banyak misionaris itu datang dari Asia dan Afrika, mereka menginjili di negeri Belanda dan Eropa. Ini, hmm, satu, kesempatan yang luar biasa begitu. Jadi, hmm, di satu sisi memang kekristenan, di kalangan orang-orang Belanda menurun, ya trennya menurun, tetapi di pihak lain Tuhan bisa memakai gereja-gereja pendatang, ya migrant, church ini untuk, bertumbuh dan menjadi berkat. hmm, Itu yang saya hmm, lihat satu, kesempatan yang luar biasa, bagaimana hmm. Tuhan ya bisa memakai gereja-gereja pendatang di Belanda ini bertumbuh. Jadi umumnya gereja-gereja dari Asia dan Afrika itu, katakanlah bertumbuh begitu. Hmm, wow, luar biasa ya. Justru pertumbuhan ini, ada di gereja-gereja pendatang sekarang ini di negara-negara barat ini Betul, dan kita kita bersyukur sekali sebetulnya dengan adanya kemungkinan-kemungkinan untuk migrasi dan lain sebagainya. Selain itu ada opportunity lain menurut Pak Stanley, keberadaan GKIN di Belanda kira-kira ya, ada apa ya, lagi opportunity ya. yang Nah, lain? Silakan. kesempatan yang lain lagi yang Tuhan, katakanlah, bukakan, kalau dulu ya ini dari pengalaman pribadi, saya melayani kurang lebih, 16 tahun ini. Dulu kami nih gereja-gereja pendatang ini, dalam, tanda kutip ya, dipandang sebelah mata oleh gereja-gereja Belanda. Jadi mereka anggap, "Wah ini kecil lah," gitu ya, dan banyak di antara kami juga menyewa gedung gereja mereka. Tapi sekarang dengan perkembangan ada sekarang, mereka jadi, apa ya, dicelikan matanya terbuka dan menyadari, ayo kita harus sama-sama nih, bahwa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini adalah, misinya Allah, bukannya misinya gereja Belanda, bukan misinya gereja, pendatang, tapi Hmm, misi Allah bagi dunia ini." hmm. Nah, jadi, peluang yang ada itu kerjasama dengan, gereja-gereja, Belanda dan juga gereja-gereja lain gitu, Kian. Hmm, puji Tuhan ya, saya rasa itu opportunity yang luar biasa baik sekali, khususnya untuk mendorong pertumbuhan dari gereja-gereja lokal yang ada di Belanda ya, dan saya yakin dan percaya bahwa, Tuhan memakai itu. Selain itu ada opportunity lain? Saya penasaran aja kepengen tahu kalau misalnya Pak Stanley sendiri melihat dari pelayanan GKIN, apalagi opportunity-nya? Ya,
apa namanya, Mhm. selain, memberitakan Injil ya, opportunity yang lain itu, memperkenalkan juga, eee, bersaksi melalui budaya Indonesia, begitu. Jadi, Ya. salah satu yang menjadi daya tarik adalah kita mengadakan kebaktian bernuansa budaya. Nuansa Batak, nuansa Jawa, nuansa, Toraja ya, jadi Mhm. berbagai macam itu, sambil kita juga, menceritakan bagaimana Injil itu bisa masuk ke budaya-budaya, daerah-daerah itu, begitu. Wow. Jadi, Iya, ini juga kesempatan itu menarik ya, di samping itu betul. juga, kita biasanya kalau, ada kebaktian bersama juga Kian, dengan gereja-gereja setempat, dengan gereja Belanda lokal. Mmm, Nah, mhm, biasanya kalau dalam, kebaktian bersama itu ya kita memperkenalkan, instrumen, khas Indonesia seperti angklung, mhm, mhm. kulintang, ya. Nah, jadi ini Mmm. menjadi sesuatu yang katakanlah unik dan, baru juga untuk saudara kita, orang-orang Kristen di Belanda, begitu. Betul, betul. Dan saya yakin ini sesuatu yang, ya seperti yang tadi Pak Stanley katakan, ini sesuatu yang menarik justru membuat orang Belanda untuk bisa datang, dan ketika mereka datang dan sebetulnya kepengen eksplor budaya, mungkin, kita doakan dan kita harapkan mereka bisa mendengarkan kabar Injil ya, Betul. ketika Dan satu mereka lagi ada Kian, di gereja iya, GKI-an. Silakan, ya, mhm, satu lagi ya, kesempatan itu, gereja-gereja pendatang termasuk gereja Indonesia dikenal sebagai gereja yang penuh dengan kehangatan. Nah, mmm, ini menjadi kesempatan benar karena, mhm, banyak kesaksian, dari, orang-orang dari Kristen yang Belanda, mereka, udah merasa kehilangan kehangatan ini di kalangan mereka. Jadi ketika mereka datang ke gereja, pendatang seperti GKIN, mereka merasakan sekali kehangatan itu. Dan ini kesempatan untuk, saya rasa juga di negara-negara lain ciri khas itu, nampak begitu ya, kehangatan itu, ya. Jadi, personal approach itu ya, pendekatan pribadi ya, kehangatan itu, bisa menjadi, kesempatan juga daya tarik untuk orang datang dan mengenal Kristus. wow, ini saya yakin dan percaya buat banyak, orang Kristen yang ada di Indonesia nggak pernah melihat ya secara jelas bahwa ternyata kehangatan kita itu bisa menjadi berkat di dalam budaya Amin yang amin berbeda amin. gitu ya, budaya, Iya. di Belanda terutama. Wah, ini luar biasa. Kalau misalnya opportunity untuk, misalnya pemuridan kepada mahasiswa Indonesia yang sedang ada di Belanda, kira-kira bagaimana? Apakah ada kesempatan itu? Berapa banyak misalnya mahasiswa Indonesia yang Iya, beribadah di GKIN? baik. Terima kasih juga. Jadi, kalau boleh saya cerita secara singkat, berapa tahun terakhir ini memang, GKIN, juga memberi perhatian pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Di samping tentu, mereka ada ya, seperti kayak, IVES atau apa di Belanda juga ada tuh, ini ya, navigator atau apa begitu ya. Tetapi, khusus untuk, kalangan, di GKIN, berapa tahun terakhir kita, membuka diri untuk memberi perhatian kepada para mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Belanda. Ya, dan ini, kesempatan betul sekali, Kian, terima kasih udah diingatkan ya. Jadi berapa tahun yang lalu itu dari ya katakanlah inisiatif beberapa orang, "Ayo kita kumpulin orang-orang yang kita tahu mahasiswa datang." Lalu tiap tahun berkembang begitu, Pak Kian. Dan 2 tahun terakhir ini itu, karena sudah semakin banyak mahasiswa yang datang ke Belanda ya, ini hanya informasi banyak yang ke Belanda karena katanya di Belanda relatif masih murah dibandingkan ke Amerika, Australia, atau ke Mhm, Inggris. Dan mhm. masih ada peluang untuk dapat beasiswa itu yang kami dengar ya. Nah karena banyak, lalu kami setiap tahun ada acara yang disebut menyambut para mahasiswa baru dari Indonesia. Nah sekarang
kalau sekarang diadakannya di aula gereja karena 2 tahun terakhir ini jumlahnya cukup besar ya. Terakhir itu tahun lalu itu ada 70 lebih begitu. Mhm, Jadi, mhm. apa namanya, kita bersyukur didukung oleh, majelis, bahkan kami juga dapat bantuan dari, KBRI, dari apa, konsulat, dan Tuhan memang, kirim pas waktu itu juga. Wakil Mmm, dari duta besar itu anak Tuhan juga. Jadi mmm, dia mhm. mendukung sekali pelayanan ini. Jadi, kami ini kan ada pelayanan atau melihat kesempatan untuk memperlengkapi para mahasiswa Indonesia yang sedang studi di negeri Belanda. Jadi, di beberapa regio termasuk saya yang di Den Haag ini cukup banyak mahasiswa yang hadir dan terlibat. Wow, luar biasa ya. Jadi, ternyata, masyarakat Indonesia yang sudah menetap di sana, yang sudah, bekerja, sudah tinggal di sana bisa menjadi berkat tetap untuk Indonesia, Betul. terutama dengan kehadiran atau pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Puji Tuhan, terima kasih banyak nih untuk waktunya Pak Stanley, nggak kerasa waktu kita sudah habis, Oh, dan kita bersyukur sekali buat pembicaraan ini dan tentunya kalau misalnya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh kita yang jauh dari Belanda, kita pasti bisa berdoa tentunya untuk pelayanan di negeri Belanda, biar kiranya Tuhan pakai GKIN untuk menjadi berkat, dan tolong juga amin, doakan agar kami bisa setia dalam panggilan berdoa itu ya, amin. untuk GKIN. Dan juga doakan supaya para pastor bisa mengenal pelayanan ini dengan baik dan bisa berdoa, mengajak jemaatnya untuk bisa berdoa bagi GKIN. Bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam Baik, doa? Terima kasih. yuk mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan kami masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Kami yakin dan percaya ini adalah anugerah Tuhan. Jikalau kami masih diberi kesempatan hidup, artinya Tuhan masih mau memakai kami. Ada tugas panggilan yang Tuhan masih percayakan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan beri hikmat, akal budi, dimanapun kami berada, khususnya para pastor, para hamba-hamba Tuhan yang memang terpanggil secara khusus untuk memberitakan Injil, agar kami sehati di dalam tugas pelayanan menjalankan misi Allah ini. Dan kami juga biarlah menyadari dalam pelayanan ini bukan apa yang terjadi kepada kami yang penting, tetapi apa yang terjadi melalui pelayanan kami, melalui kesaksian hidup kami, itu jauh lebih penting. Kami berdoa ya Tuhan, baik untuk Pak Kian dengan pelayanan yang di kalangan mahasiswa di Australia, juga para pastor yang dimanapun mereka berada, yang mengabarkan Injil. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka setia di dalam tugas panggilan ini, agar melalui pelayanan dan kesaksian hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk keberadaan GKIN. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh memakai gereja-gereja migran yang ada di mana, pendatang yang ada di manapun, sehingga mereka juga boleh mendengar akan kabar sukacita tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon serta mengucap syukur. Amin. Amin.